Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam seksi berikutnya, world financial chaos dan impact-nya terhadap bisnis kita. Mungkin sebelum kita lanjutkan diskusi kita dengarkan dulu dari rekan-rekan kita intellectual business community, komen ataupun question-nya ya. Ibu Betty Alicia Bana, please. Oke. Ini masuk ya? Oh, enggak. Mungkin pertanyaan saya ya, tadi Pak Michael bicara bahwa stock market is a leading indicator, meskipun di Indonesia porsinya masih jauh lebih kecil daripada GDP, tetapi juga ada pengaruh bahwa investor dari luar itu doing a lot of redemption ya, sehingga turun. Meskipun secara ekonomi real kita masih bagus ya. Pertanyaannya adalah mana sih yang lebih penting diatasi dulu ya? Apakah satu stock market seperti yang banyak encouragement untuk buyback ya, supaya stock marketnya itu bisa naik lagi, meskipun impactnya nggak begitu signifikan kelihatannya, atau justru kita address liquidity issue, karena liquidity ini sekarang sudah banyak yang mulai teriak ya. Meskipun kita lihat bahwa Bank Indonesia sudah menurunkan giro wajib minimum, tapi ternyata untuk bank yang kecil-kecil malah jadi naik sebetulnya. Dan ada juga kekhawatiran bahwa kalaupun ada dana tambahan, bank ini juga takut untuk melepasnya ke real sector. Jadi ada kecenderungan yang saya lihat ya, saya bicara dengan banyak orang, semua orang itu menahan uangnya, menunggu aset-aset yang murah untuk mereka invest kemudian. Menurut Anda apa yang dilakukan pemerintah ini sudah benar, atau ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk supaya real sector itu lebih atau tidak terpengaruh atau berkurang pengaruhnya? Ya, it's a good question dari Bu Betty Alicia Bana ya. Sebenarnya kalau kita lihat stock market ini, kalau memang it represents the fundamentals of the economy, biarinin aja, at one time dia akan rebound sendiri kok gitu ya. Kan cuma kaget-kaget karena redemption. Biarinin aja to the lowest point, nanti juga dia naik sendiri. Ngapain diintervensi begitu kan? Tapi yang paling penting adalah liquidity, karena liquidity adalah napasnya buat the real sectors ini. Ya, kalau liquidity nggak ada, dari mana duit yang diputar gitu kan? Karena sebagian duit dari bisnis kan pasti minjem ya, nggak mungkin pakai duit sendiri gitu. Gimana, Michael? Ya, jadi tadi ada dua pertanyaan tadi dari Pak Bayu dan Ibu Betty, yang mana dulu ya? Bicara. Oke, atau saya udah lupa tadi apa yang ditanya Pak Bayu. Jadi saya masih ingat yang ditanya Ibu Betty, tapi sebentar kita balik. Tadi which one yang harus diselesaikan dulu, liquidity atau stock market lebih duluan? Tadi seperti saya bilang, yang Pak Irwan dikatakan bahwa depends on how we handle liquidity. So my opinion, mesti yang liquidity dulu, karena liquidity adalah the blood of the economy itu sendiri, yang kalau kita tidak wise handle dan kemudian bloodnya nggak jalan, ya semua mati gitu ya kan, including stock market. Yes. Berapapun kita intervensi stock market, buy stock market ya, kalau nanti the real sektornya mati, including stock company, yang public company itu juga akan mati, ya kan? Iya. That is yang harus di-solve. Jadi saya pikir saya harus katakan bahwa the liquidity first yang harus dilakukan. Tapi bahwa banyak BUMN ataupun encouragement orang untuk membeli stock market, saya juga mengencourage orang untuk beli stock market gitu. For people who have courage untuk lihat volatility dan untuk long term money. This is undervalued gitu sekarang ya? Because it's undervalued. Because kalau dari valuasinya, misalnya stock market ya, valuation stock market dengan indeks 1400-an, the PE ratio, kalau kita ambil simple PE ratio, maka PE ratio according to Bloomberg, kita take dari Bloomberg aja misalnya sebagai source, maka PE ratio Indonesian stock market adalah 5,7 kali. Tapi I-nya I yang previous, bukan I in the future. Next year. 2009. Projection, it's a projection. But whether projection will happen as projected atau enggak dengan adanya sekarang projection masalah. 2009 dengan expectation growth of public company adalah 20-25% average. Ya, will it be reached?
depends, nanti kita bicarakan which company, ya kan, which sectors, ya. Kemudian kita lihat bahwa that is the PE ratio. Tapi PE ratio globally, ya, London Stock Exchange, FTSE, it's only left 7.7 gitu juga, ya kan. China yang tahun lalu 60 times, sekarang juga tinggal 14, ya kan, karena after the collapse. Jadi semua re-rate, semua. The cheapest one in Moscow is 3.9 times. Wow. Globally, ya. Jadi very cheap. But the problem is people never know apakah yang projected itu will happen atau enggak. Exactly. Depends on how accurate the analyst melakukan proyeksi, ya kan. How accurate the fund atau the analyst melakukan proyeksi. Tapi kita balik lagi kepada how to solve the liquidity, ya kan. Bahwa salah satu sebelum GWM diturunkan, GWM adalah salah satu tools untuk membuat liquidity, provide liquidity to the market. Sebab ada giving up some liquidity yang stuck di Bank Indonesia, kembang. Nah, sebenarnya Bank Indonesia sebelum GWM itu sudah melakukan satu policy yang disebut menurunkan repo rate. Repo rate adalah diturunkan 2% sehingga tinggal 10,25%, Pak, ya. 10,25%. You can borrow. The banks can borrow from central bank dengan 10,25. Tapi kemudian sudah dilakukan, tapi kok banyak yang nggak jalan gitu. Kok bank-bank tidak mau borrow dari Bank Indonesia 10,25? Instead, mereka pergi ambil dari deposits sehingga sampai 13%, kan? Kok commercially di mana ya pemikirannya gitu? Ya kan? Bukannya commercially lebih baik ambil di Bank Indonesia daripada ambil dari deposan, ya kan, yang 13 sampai 13. Cost of fund mereka terlalu tinggi, ambil di deposan. Ini akan menyulitkan sebenarnya sektor real. Karena dengan cost of fund yang naik, net interest margin yang turun, mereka akan expanding itu untuk kembali ke profitable level dengan menaikkan kredit. Kalau naikkan kredit akan membuat kesulitan daya beli yang lagi turun, akan sulit pas itu kepada consumer sehingga profitability turun atau bahkan kemudian timbul kredit macet, ya kan? Jadi itu yang menjadi questions. Tapi questions ini ada rasional behind that, bahwa banyak bank instead of minjem di Bank Indonesia, ya 10,25, lebih baik pinjam dari Pak Bayu dan semuanya. Kenapa? Dengan 13, karena mereka bilang, if I go and borrow money from central banks, terus use this untuk psychology war, lalu dikatakan, wah, Bank A minjem uang sekian puluh triliun dari Bank Indonesia. Kembali lagi psikologi itu terjadi seperti tahun 97-98, lalu dianggap, oh berarti bank itu ada problem. Kalau begitu kita rush, ya kan? Nah, it's a danger buat bank itu sendiri, kan? Nah, itulah yang efek psikologi yang sebenarnya harus ditanganin, sehingga bank itu mau mengambil dari Bank Indonesia supaya lebih lower. Harus dijamin secrecy-nya, ya. Tapi problemnya adalah kalau ada yang leak ini, bisa berbahaya bagi si bank itu, kan? Karena kita pernah alami tahun-tahun. Balik. Tadi kita ngomong itu adalah liquidity, ya. Liquidity berarti darahnya untuk bisnis, ya. How to bisnis bisa run. Saya mau jawab sedikit untuk liquidity. Jadi saya setuju bahwa perbankan harus dibenahin dulu, karena perbankan tuh menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan stock market hanya segelintir orang, kita aja yang invest di situ. Jadi kalau nggak ada stock market pun mestinya kita masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada perbankan, itu darahnya tadi ekonomi itu fatal. Jadi memang approach penyelesaian harus di perbankan. Dan stock market masih relatif kecil. Dan liquidity, salah satu cara liquidity selain tadi repo dan selain adalah pemerintah harus spend sekarang. Project-project yang nggak jalan sekarang itu harus dijalankan, Pak. Dan bukan bilang KPK harus sedikit slow down, tapi project manager di region itu mesti jalan karena pemerintah mempunyai 200 triliun di Bank Indonesia nyangkut, dan itu harus di-spend. Kalau itu udah di-spend, dilaksanakan, liquidity dengan sendirinya akan tersalur melalui perbankan lagi. Dan ini yang saya pikir pemerintah stimulus ekonomi istilahnya. Dan selama ini udah bertahun-tahun selama SBY ini
spending ini nggak jalan-jalan, khususnya di infrastruktur atau di itu. Nah ini, tapi saya rasa, nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya, dan kita harus konsentrasi bahwa kita punya forum ini CEO reference nih, bukan government reference. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para CEO, bukan para government ya, karena government biarinlah aja punya PR itu ya. Mau mencalonkan diri untuk presiden. Tahun 2009 ya nanti ya. Oke, jadi sebelum kita akhiri seksi kita yang ini, ada pendapat dari Pak Ciptono Darmaji yang akan kita dengarkan. Yang paling penting sebetulnya adalah cash money. Dalam suatu situasi krisis, yang paling utama dan yang paling berharga adalah uang. Karena itu kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga investasi kita tidak terlalu banyak tenggelam dalam investasi-investasi jangka terlalu panjang, sehingga kita tidak bisa meliquidate pada waktu kita perlu. Dan apalagi keadaan sekarang, bank-bank tidak mempunyai likuiditas cukup untuk memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan. Karena itu kita harus tergantung pada diri sendiri, bukan tergantung kepada bank. Dan bank-bank tidak hanya tergantung kepada dana masyarakat. Bank-bank ini sekarang susah sekali tergantung kepada interbank money. Karena itu maka pemerintah melakukan intervensi. Tapi in spite of the intervention dari pemerintah, bank-bank tetap kurang berani memberikan dukungan kepada swasta. Karena itu maka swasta, perusahaan-perusahaan harus tergantung pada dirinya sendiri. Dan itu yang paling utama. Nah, buat para business leaders dan intellectual business community, kita akan lanjutkan ke dalam sesi berikutnya, sesi keempat. Jangan lupa untuk Anda yang ingin berpartisipasi, SMS ke 0896 kali 788, dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku The Greenspan Effect dari McGraw-Hill. Kita lanjutkan dalam sesi berikutnya.